Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Muhammad Sodikin. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan video ini sudah menyelesaikan tugas tantangan pekan ke-6, yaitu bertemakan bersih dan rapi. Hari ini teman-teman mengerjakan tantangan yaitu bereksperimen menggunakan air. Dari tema bersih dan rapi, ada beberapa hikmah yang dapat teman-teman terapkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Langsung saja, kakak akan menjelaskan beberapa hikmah tersebut. Yang pertama yaitu hidup bersih itu sehat. Yang kedua, Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Yang ketiga, mencintai alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, rajin itu akan mudah jika menjadi kebiasaan. Yang kelima, jika 40 hari kita rutin melakukannya, maka hal tersebut akan menjadi kebiasaan. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan lebih rinci per poin dari 5 hikmah tersebut. Langsung saja kita lihat halaman berikut ini. Yang pertama, yaitu hidup bersih itu sehat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menerapkan yang namanya kebersihan. Kenapa? Karena yang pertama, bersih itu membuat kita sehat. Yang kedua, orang yang bersih disukai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saat kondisi di sekitar kita bersih, kita akan merasa nyaman untuk beraktivitas. Dan masih banyak lagi manfaat dari kebersihan yang lainnya. Apalagi saat ini di masa pandemi COVID-19, kita harus benar-benar menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Karena penyakit COVID-19 ini erat kaitannya dengan orang-orang yang tidak bisa menjaga kebersihan. Yang kedua, Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai keindahan. Jadi kita harus menciptakan keindahan di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menjaga kebersihan, selalu rapi dalam menyimpan barang-barangnya, merapikan kamar dan rumahnya. Jika sehari-hari kita menerapkan hal tersebut, dimanapun kita berada, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga akan merasa nyaman saat berada di tempat yang bersih dan rapi. Saat beraktivitas, kita tidak akan merasa risih atau terganggu oleh hal-hal yang tidak rapi. Yang ketiga, mencintai alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kita sangat membutuhkan alam untuk keberlangsungan hidup kita. Contohnya, kita membutuhkan pohon sebagai sumber oksigen kita. Yang kedua, kita membutuhkan air untuk minum. Oleh karena itu, kita harus menjaga alam kita dengan cara tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencemari lingkungan, dan hal-hal yang menyebabkan lingkungan kita tercemar lainnya. Jika kita tidak menjaga lingkungan kita, maka kita juga akan menanggung resikonya. Seperti jika kita menebang pohon sembarangan, maka akan terjadi kekeringan. Jika kita membuang sampah sembarangan di sungai, maka akan terjadi banjir. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi bencana yang menyebabkan kita juga menjadi korbannya. Yang keempat, rajin itu akan mudah jika menjadi kebiasaan. Sikap rajin harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Jika kita ingin memiliki sikap rajin, maka kita harus menjadikannya sebuah kebiasaan. Misalnya, kita mau rajin bangun pagi, maka kita harus membiasakan untuk bangun pagi. Jika sudah terbiasa, pasti akan terus bangun pagi setiap harinya. Begitu juga dengan kebiasaan baik lainnya, kita harus menerapkannya secara terus-menerus agar terbiasa dengan hal tersebut. Kita harus terbiasa melakukan hal-hal baik dan menjadi kebiasaan kita untuk melakukan hal-hal baik. Yang kelima atau terakhir, jika 40 hari rutin melakukannya, akan jadi kebiasaan. Jika kita rutin melakukan sesuatu selama 40 hari, maka hal itu akan menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, jika kita ingin membiasakan mengerjakan sesuatu, maka kita harus melakukan kebiasaan tersebut minimal selama 40 hari. Misalnya,
kita ingin membiasakan sholat tepat waktu, maka kita harus melakukan secara terus-menerus selama 40 hari. Setelah itu, sholat tepat waktu akan menjadi kebiasaan yang biasa kita lakukan, atau kita akan terbiasa melakukan sholat subuh atau sholat tepat waktu. Semoga teman-teman bisa menerapkan apa yang teman-teman dapatkan hari ini dalam keseharian teman-teman dan menjadikannya sebuah kebiasaan baik yang tetap teman-teman kerjakan setiap harinya. Sekian video hikmah yang dapat kakak sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dan dapat menerapkannya dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Jika ada salah kata, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi di video hikmah pekan berikutnya.